Blur. diamani dari Bu Harmilah untuk memberikan materi Ya, terkait ya, dengan asuhan ya. keperawatan perioperatif di kamar bedah ya. Mudah-mudahan silakan sembari Anda melakukan aktivitas. Katanya tadi ada yang sedang apa kerja kelompok ya tadi ya. Ada yang sedang mungkin mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi bocah Silakan suara. sambil dengarkan. Nanti kalau ada suatu hal yang kurang eh, atau belum paham terkait apa yang saya jelaskan, bisa langsung interupsi ya, tidak harus nunggu saya selesai presentasi. Oke, kita mulai saja. Mungkin ini sebelumnya saya mau tanyakan, sudah ada yang punya pengalaman masuk kamar operasi belum ya? Ada yang sudah pernah masuk Belum, praktek di Bapak. kamar operasi? Belum, Bapak. Belum. Oh, belum ya. Semua. Oke, baiklah. Ini berarti menjadi eh, materi yang bisa menjadikan ini ya bahan untuk wawasan jika kalian nanti masuk ke kamar operasi. Oke, jadi apa sih tujuan dari pembelajaran untuk kalian untuk mempelajari asuhan keperawatan perioperatif? Yang di sini kita akan pelajari dulu preoperatif dulu ya. Jadi asuhan keperawatan perioperatif itu terbagi menjadi tiga ya. Jadi preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Untuk yang pertama, nanti kita kurang lebih pertemuan kita adalah 90 sampai 100 menit ya nanti ke depan ya. Kita akan membahas tentang ketiganya pre, intra, dan postoperatif. Nah, di pre-operatif yang kita pelajari terkait dengan apa fungsi atau pengertian dari keperawatan preoperatif itu sendiri ya. Kemudian bagaimana persiapan, kelengkapan checklist, bagaimana status anestesi, kemudian bagaimana seorang perawat itu memberikan eh, mengajari pasien latihan ya, latihan sebelum tindakan operasi atau exercise ya, supaya nantinya tindakan operasinya itu bisa berjalan dengan lancar, terus kemudian peredaran darahnya juga lancar, tidak terhambat. Kemudian juga kita belajar terkait dengan faktor risiko yang dapat meningkatkan komplikasi operasi ya. Jangan sampai oleh karena operasi, tetapi malah meningkatkan risiko komplikasinya. Kemudian yang keenam sampai sembilan ini adalah tugas perawat dimanapun berada ya, yaitu melakukan pengkajian, diagnosis, membuat intervensi, implementasi dan dokumentasi, yaitu asuhan keperawatan ya, atau nursing proses. Dimanapun dari pasien kita bekerja, kita akan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Dalam hal ini, asuhan keperawatan. Nah, sekarang ada beberapa metode yang dipakai, yang ada dari NANDA NICNOC maupun dari SDKI, SLKI, dan SIKLI ya. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Sebelum saya melangkah jauh, mungkin sedikit saya belum memperkenalkan diri. Saya Gunawan Wibisono ya. Saya bekerja di instalasi kamar bedah dan anestesi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, salah satu kepala ruang di sana. Dan semenjak tahun 98 atau 27 tahun yang lalu saya di kamar operasi ya. Jadi belum pernah pindah ke ruangan yang lain. Mungkin kalau Anda besok selesai kuliah mau masuk ke kamar operasi, kebetulan kalau diterima di Rumah Sakit Sarjito akan ketemu dengan kami. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kita ceritakan tadi ya, fase perioperatif. Fase perioperatif ada preoperatif, ada intraoperatif, dan postoperatif. Nah, ini ada kalau preoperatif seperti apa yang akan kita pelajari? Yaitu saat dimulainya keputusan pembedahan sampai dengan mengirim pasien di ruang operasi. Contoh ya,
Di suatu bangsal, dokter dan perawat serta pasien sudah menandatangani inform consent ya, inform consent, dan sejak saat itulah fase preoperatif itu dimulai. Jadi fase preoperatif itu bisa ada yang di bangsal, bisa ada yang di operasi. Kalau yang di kamar operasi preoperatifnya pasien itu sudah diantar ke kamar operasi, tapi sebelum diiris yaitu masuk fase preoperatif yang ada di kamar bedah. Kalau yang di bangsal itu dari mulai ditandatangani sampai pasien itu diantar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu definisinya ya. Adalah semua tindakan dibutuhkan untuk operasi sampai dengan masuk ke operasi. Ini merupakan bagian integral dari perawatan dari operasi atau perioperatif. Wilayahnya menjadi masalah operasi seperti tadi yang saya sampaikan. Oke, apa saja yang dipersiapkan ya? Harus disiapkan dalam persiapan fisik ya. Persiapan fisik itu apa saja? Pertama, status kesehatan fisik secara umum ya. Jadi pasien mau operasi itu harus memang fisik sehat dan kondisi sedang masuk angin, sedang demam, sedang batuk-batuk ya. Itu jangan ya. Kemudian status nutrisinya juga harus cukup baik ya, minimal cukup ya. Jangan status nutrisi yang kurang. Dapat penyembuhan dan beresiko komplikasi intraoperatif. Kemudian kesehatannya bagus, kebersihan lambung dan kolon ya. Ini kolon ya, bukan kolom ya. Kolon itu usus besar ya. Kemudian pencukuran area operasi, personal hygiene, pengosongan kandung kemih ya. Jangan sampai saat operasi kandung kemihnya terisi penuh karena dia tidak dipasang kateter saat preoperasi ya. Jadi itu akan meningkatkan biasanya tensinya meningkat ya kalau dibiarkan kandung kemihnya terisi karena tidak terpasang karena operasinya lama tapi tidak dipasang urin kateter ya. Kemudian latihan praoperasi ya nanti akan kita bahas seperti apa latihan. Oke. Nah, kemudian setelah persiapan fisik itu persiapan penunjang ya, persiapan penunjang. Jadi persiapan penunjang apa yang dibutuhkan ya? Persiapan penunjang apa yang dibutuhkan pada pasien dengan tindakan operasi? Yang pertama pemeriksaan radiologis ya. Pemeriksaan radiologis itu meliputi apa saja? Ada pemeriksaan yang kalau itu dengan general anestesi atau dengan itu bisa dilakukan seperti contoh foto torak atau foto ronsen ya untuk mengetahui status dari kardiopulmonarinya atau status parunya dan kondisi jantungnya. Kemudian pemeriksaan radiologis yang lain yang dibutuhkan selain foto torak ada kadang CT scan ya atau foto CT scan manajer masuk foto CT scan kepala ya. Kemudian CT scan di bagian abdomen dan sebagainya. Kemudian kadang MRI ya, magnetic resonance imaging, yaitu pemeriksaan-pemeriksaan radiologis yang dibutuhkan. Kemudian lab ya, pemeriksaan lab itu bisa ada lab darah, darah rutin atau darah lengkap, kemudian lab urin, lab feses ya. Kemudian pemeriksaan lain seperti ECG, EEG, ataupun pemeriksaan khusus yang lain yang dibutuhkan. Itu masuk persiapan penunjang. Berikutnya persiapan yang tidak kalah penting adalah atau inform ya, inform consent. Jadi setiap pasien yang akan wajib menuliskan pernyataan yang dilakukan untuk dilakukan tindakan bedah. Mungkin ada yang bisa membantu
siapa yang harus menandatangani inform consent? Saya minta tolong Fitri Trisnasari. Mbak Fitri bisa membantu, kira-kira yang harus tanda tangan di info consent itu siapa? Mungkin sama Mbak Monica nih, device dua orang ini. Fitri Riznasari dan Monica. Oh, Gimana Bapak? oh, belum dengar ya. Info Belum Bapak. consent ya. Info consent tahu info consent Tahu Bapak. apa? Info Surat consent apa itu? surat yang menyatakan pasien setuju dengan Ya, tindakan itu. oke. Itu yang pertama Mas Fitri Gimana Bapak? dalam ya, tanda tangan dalam form consent itu siapa saja? Maaf Pak, suaranya putus-putus. Putus-putus. Oke. Info kan Uh, Maaf Bapak, Maaf suaranya. Pak, suaranya ya, tidak. ya. Eh, Sekarang apakah suara saya lebih jelas? Alhamdulillah Jelas. Pak. Oke. Maaf, saya pindah tempat ya tadi di tembok yang cukup tebal soalnya. Ya, tadi saya share screen ulang ya. Bu Bapak. Oke, sudah terlihat belum? Sudah Bapak. Ya, tadi pertanyaan saya, siapa saja yang harus menandatangani inform consent? Biasanya Fitri. bisa dari pasiennya langsung atau keluarga atau Hmm. eh, apa yang bertanggung jawab dengan pasien. Apa namanya? Pasien dan penanggung jawab. Penanggung Cuma jawab itu, keluarganya. ya keluarga ya penanggung jawab itu. Ah, kurang itu kalau dua, dokter dan Dan perawat perawat. ya. Ya, jadi yang memberikan inform concern, kemudian saksinya. Saksinya biasanya kan sama perawat ya. Kemudian yang menerima inform concern itu pasien dan saksinya. Saksinya dari pasien biasanya keluarga, saksinya dari dokter biasanya Perawat. ya. Jadi itu petugas yang menandatangani inform concern ya. Ini tadi ya. Kemudian selain inform consent, kita juga harus melakukan persiapan mental atau psikis ya. Jadi tidak semua pasien yang akan dilakukan tindakan operasi itu
siap ya secara mental atau psikis ya. Karena tindakan pembedahan merupakan ancaman potensial maupun aktual pada seseorang yang dapat membangkitkan reaksi stres fisiologis maupun psikologis. Makanya selaku perawat kita harus melakukan pendekatan yang baik ya. Jadi karena kecemasan ini, misalnya, jika pasien itu sudah punya riwayat hipertensi, dia akan tambah naik hipertensinya. Ya, pada pasien perempuan ya, dengan siklus biasanya menstruasinya yang teratur, mungkin siklusnya 25 hari sekali dan sebagainya ya. Tapi dengan kecemasan yang tinggi akan melakukan tindakan operasi karena tidak ada intervensi kecemasan, siklusnya lebih cepat daripada biasanya. Nah, itu hal yang bisa membuatkan ya, karena orang operasi itu kontraindikasi atau tidak dilakukan tindakan operasi karena akan terjadi perdarahan yang lebih banyak dari biasanya dan ini bisa membahayakan dari pasien sendiri. Faktor-faktor apa yang meningkatkan dalam mengalami pembedahan? Biasanya apa kecemasan dari itu? Yang takut nyeri setelah pembedahan, pasti ya, karena nanti nyeri itu sudah pasti ya, biarpun sudah sembuh, kadang bekas insisi masih terasa nyeri. Kalau kita pada posisi tertentu, posisi capek, posisi tertekan, dan sebagainya. Kemudian takut terjadi perubahan fisik menjadi buruk rupa dan tidak berfungsi normal atau body image. Ya, terutama pada organ-organ tubuh yang eh, tadinya terlihat secara normal menjadi tidak ada. Mohon maaf, contoh ya yang pada kaum hawa adalah di payudara ya. Kalau kita operasi mastektomi ya, apalagi eh, orang tersebut bekerjanya sebagai public figure. Contoh, dia seorang guru, seorang dosen, seorang fasilitator, seorang motivator yang biasa ngomong di depan orang banyak, dia jadi tidak percaya diri oleh karena kehilangan sebagian anggota tubuh. Yang kedua, amputasi ya. Amputasi baik itu amputasi kaki maupun amputasi yang di tangan ya, below knee, above knee, yang tadinya terlihat gagah, tapi tiba-tiba kakinya sebatas lutut hilang, sehingga dia menggunakan implan kaki buatan atau menggunakan alat bantu. Itu juga menyebabkan dia ketidakpercayaan diri ya. Kemudian takut keganasan bila diagnosa yang ditegakkan belum pasti. Kemudian takut mengalami kondisi yang sama dengan orang lain yang punya penyakit yang sama. Biasanya akan pasien tersebut pengalaman dengan si A itu dengan pasien percaya kok tiba-tiba kondisinya jelek. Ya, takutnya dia akan mengalami hal yang sama dengan pasien tersebut. Padahal tidak semua orang itu, walaupun penyakitnya sama, akan mengalami kondisi klinis yang sama. Harus kita lakukan pendekatan dan penjelasan yang baik ya. Takut menghadapi ruang operasi, peralatan, dan petugas. Nah, ini tugas seorang perawat ya, harus bisa memberikan edukasi dan mengorientasikan pasien ya, supaya mereka tidak takut dan tidak berdasar. Kemudian takut mati saat dibius, tidak sadar, dan takut operasi gagal. Kemudian peran perawat ya sekarang. Apa sih peran perawat di kamar bedah? Membantu pasien mengetahui tentang tindakan-tindakan yang dialami ya. Kemudian memberi penjelasan terlebih dahulu sebelum setiap tindakan itu tindakan operasi apa operasi sesuai dengan tingkat perkembangan ya. Jadi edukasi yang cukup ya kepada pasien. Kemudian memberi kesempatan pada pasien keluarga untuk menanyakan tentang segala prosedur yang ada. Jangan sampai
kita terlalu aktif dan pasien atau keluarga tidak diberi kesempatan untuk bertanya ya. Jadi kita harus memberikan ruang kepada pasien untuk bertanya. Memberi kesempatan pada seluruh keluarga untuk berdoa bersama sebelum pasien masuk ke kamar operasi. Tidak kalah penting, sisi spiritualitas pasien kita harus perhatikan ya. Karena dengan bagian tersebut, pasien akan merasa lebih tenang dan lebih nyaman dalam menghadapi tindakan operasi. Kemudian mengoreksi pengertian atau stigma yang salah tentang pembedahan, serta yang kalau memang dirasa perlu kolaborasi pemberian premedikasi seperti Valium dan diazepam tablet sebelum pasien itu dilakukan tindakan. Ini hanya sebatas jika pasien itu memang memerlukan ya. Kalau tidak memerlukan, cukup dengan intervensi keperawatan, kita tidak perlu memberikan obat ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang penting ya dari status anestesia. Karena kita sebagai seorang perawat, kita minimal mengetahui kalau pasien itu dilakukan tindakan operasi, terutama dengan general anestesi, sebenarnya itu ada berapa kondisi status anestesi pasien itu ya. Jadi eh, pada saat ini ada metode yang digunakan untuk pasien-pasien dengan general anestesi, yaitu dengan metode ASA ya. ASA ini berasal dari organisasi dokter anestesi di Amerika ya, American Society of Anesthesiologists ya. Kita lihat apa kategorisasinya. Nah, ya. Nah, di sini ada 5 klasifikasi ASA ya. Jadi mulai ada dari ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, dan ASA 5 ya. Dari gradasi ASA ini kita melihat bahwa ASA 1 ini kondisi pasiennya memang adalah pasien-pasien yang sehat yang dilakukan tindakan operasi. Oke ya. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau ada pasien sehat ya, pasien tersebut umur masih 9 bulan. Kebetulan pasien tersebut ada atresia ani ya. Kira-kira menurut Anda, jika pasien itu dibius dengan general anestesi, itu masuk asa berapa? Saya pengen itu Maria Dina. Mungkin bisa open cam Maria Dina. Halo Maria Dina. Pak Gunawan izin Pak Gunawan izin Oh, Ibu Armila. Ini mahasiswa oh, STR Cup semester 3 nggih. Jadi oh, Nji. untuk karir ASA itu nanti kalau mahasiswa STKA. Oh iya. Ini soalnya memang Ya, ada ya, ya. pengenalan ini tapi tidak menyeluruh Ibu. Hanya Oh, sedikit nggih, aja. ya, ya. Oke, tidak dibahas Ya, anu. J, J. Oke, ya. Silakan mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Mohon maaf, Bapak bisa ulangi pertanyaan. Ya. Jadi kalau pasien klien itu usia 9 bulan, ada atresia ani. Nah, itu masuk asa berapa menurut Anda dari slide yang Anda lihat di sini? Pasien 9 bulan dengan atresia ani, dia tidak ada anusnya ya. Anu, Dia akan dibuat anusnya. Menurut Anda siapa ya? Tresia Aning dari saya di kelas 4 Bapak, kan menderita penyakit sistemik, ketidakmampuan yang dapat secara konstan mengancam kehidupan. Harus segera diberi tindakan untuk pembuatan lubangnya itu, Bapak. Nah, jadi sebenarnya ini pasien ini
Makanya Tresiani pasiennya sehat secara keseluruhan, masalahnya Tresiani ya, dia akan di GA. Sebenarnya dia masuknya di ASA 2 ya. Ya, dia tidak punya kelainan sistemik, hanya tidak ada anusnya ya. Jadi ini hanya ini masuk ke ASA 2 ya. Ini hanya untuk sedikit pengetahuan ya. Jadi pada pasien-pasien eh, lansia, ada pasien-pasien neonatus atau bayi, itu biarpun sehat, itu masuknya ke ASA 2 ya. Yang ASA 1 itu pasien dewasa, muda, yang sehat ya. Karena di sini yang satu imaturitas organ, yang satu organnya sudah disfungsi ya atau menurun ya. Oke, itu hanya sebatas pengetahuan saja ya. Ada 5 ya. Salah 1 sampai 5 penjelasannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, selain ASA, seperti saya di depan tadi, kita juga harus perawat sebagai seorang perawat harus tahu bagaimana memberikan edukasi preoperatif ya. Edukasi apa yang bisa diberikan pada pasien saat preoperasi? Yang pertama adalah bagaimana pemberian obat. Jadi kita preoperative medication. Kapan obat itu diberikan dan bagaimana efeknya? Contoh ya, tadi karena eh, satu, karena pasiennya nyerinya, oh, maaf, cemasnya cukup eh, tidak bisa apa? Tidak bisa diobati hanya dengan penjelasan, tidak bisa diobati hanya dengan motivasi, perlu obat. Nah, itu obatnya dikasih tahu. Obatnya apa, kapan diminumnya, efeknya seperti apa. Mungkin ya dikasih Valium. Valium itu apa? Terus setelah Bapak minum itu akan nanti seperti apa? Apakah nanti ada ngantuk atau lemes dan sebagainya itu harus dijelaskan. Juga bisa menjelaskan tentang obat-obatan biusnya secara umum ya. Tentunya dengan sebelumnya juga harus berkolaborasi dengan dokter biusnya ya. Kemudian bagaimana mengontrol nyeri postoperatif ya. Edukasi ini harus diberikan saat preoperasi ya. Kenapa diberikan saat preoperasi? Karena kalau edukasinya sudah saat post-op itu tidak efektif. Kenapa? Karena itu pasien kondisi post narkose itu sudah tidak bisa menerima apa input yang diberikan oleh perawat ya. Dia sudah kesadarannya sedang tidak baik ya, dari mulai kesadaran koma saat dibius, mungkin eh, somnolen ngantuk, bahkan masih apatis dan sebagainya, belum bisa sampai kesadaran yang komposmentis. Makanya edukasi itu diberikan saat preoperasi ya, termasuk cara mengontrol nyeri. Gimana cara mengontrol nyeri? Mungkin bisa dengan musik, bisa dengan displacementnya dengan apa? eh, Memberikan bacaan dan sebagainya selama pre-op ya. Nanti kalau setelah post-op mungkin dengan tarik nafas dalam dan sebagainya. Itu nanti tekniknya banyak ya. Kemudian menjelaskan dan mendeskripsikan tentang ruangan yang akan dipakai setelah operasi. Jadi explanation and description of the post anesthesia recovery room or post surgical area. Jadi di sana nanti pasien akan ditempatkan ya. Kemudian dilanjut yang berikutnya, diskusikan bahwa nanti di ruang pos operasi itu pasien akan sering dilakukan pengukuran tanda vital dan penggunaan alat-alat monitoring tubuh yang nantinya itu dipasang di tubuh pasien ya. Jadi supaya pasien tidak menolak seandainya kita melakukan pengukuran vital sign setiap 15 menit ya, pasangi alat elektrode yang masih terpasang di tubuh pasien. Ya, itu kalau kita tidak ada penjelasan mungkin eh, berisiko pasien menolak ya, ini saya diapain dan sebagainya, karena apalagi kondisinya masih kondisi kesadaran yang somnolen, mengantuk ya. Jadi habis dilakukan tindakan.
Nah, kemudian selain kita mengajarkan preoperative teaching, kita juga preoperative exercise ya. Jadi latihan preoperatif. Latihan apa yang kita ajarkan ke pasien? Ada 3 ya. Yang pertama deep breathing ya. Deep breathing. Deep breathing adalah bentuk kontrol ventilasi yang membuka dan mengisi sebagian kecil udara yang melewati paru untuk mencegah terjadinya atelektasis dan pneumonia ya. Itu fungsi dari napas dalam ya. Kemudian latihan kedua adalah batuk efektif ya, efektif coughing ya. Batuk adalah metode alami untuk membersihkan sekresi dari jalan nafas ya. Jadi selain nafas dalam, kita juga mengajarkan batuk efektif ya. Latihan apa yang lain selain kedua latihan di atas adalah leg exercise ya. Jadi leg exercise ini membantu meningkatkan sirkulasi dan mengurangi risiko pembentukan trombus di dalam vena ya. Jadi kadang kita menggunakan stocking anti emboli yang membantu mencegah trombus dan emboli dengan eh, penekanan di vena yang superficial dan aliran barik kapiler, pembuluh darah kapiler ke pembuluh vena yang lebih besar dan lebih dalam, di mana hal ini dapat akan meningkatkan flow darah yang lebih efektif menuju ke jantung ya. Itu penggunaan stocking anti emboli. Seperti apa gambaran exercise yang kita ajarkan? Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi deep breathing dan coughing ini dilakukan pada posisi kita semi-volar ya, supaya saat kita mengajarkan itu pasien saat tarik nafas dalam itu ekspansi parunya, fase inspirasinya lebih maksimal ya daripada kita posisi flat atau supine ya. Setelah kita tarik nafas panjang, kemudian kita batukkan ya. Dilakukan dengan batuk sekresi yang masih menempel di mukosa jalan nafas akibat reaksi dari mukosa tersebut mungkin oleh karena pemasangan ET saat kita pembiusan itu bisa keluar ya. Nah, ini leg exercise ya, latihan tungkai atau kaki. Ini posisinya dari eh, down, kemudian straighten, flex, down, straighten, flex. Dari posisi di bawah, luruskan, naikkan, kemudian fleksikan atau ditekuk ya. Jadi kita akan lebih, pasien itu akan melakukan latihan yang berulang. Tetapi ingat ya, tidak boleh, prinsipnya pasien tersebut tidak boleh sampai kelelahan ya. Jadi secukupnya latihan tersebut supaya peredaran darah yang di ekstremitas itu bisa berjalan dengan lancar. Mungkin sebelum saya teruskan, ada yang mau ditanyakan? Dari saya belum, Bapak. Belum. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke faktor risiko yang dapat meningkatkan komplikasi pembedahan. Jadi ada beberapa kondisi-kondisi yang dapat meningkatkan komplikasi. Kalau bisa, dengan kondisi ini dihindari untuk dilakukan tindakan operasi. Jangan dulu dilakukan tindakan operasi, karena kalau dipaksakan, maka akan memperburuk kondisi klinis ya. Yang pertama, usia ekstrim. Usia ekstrim itu dibagi dua. Yang tadi saya bilang, saat usia neonatus, kemudian saat usia sampai usia ini ya, toddler ya, di mana usia-usia tersebut organ-organ tubuhnya pasien tersebut dia masih belum tur ya menerima dari agen anestesi atau obat-obatan yang diberikan, sehingga memang harus hati-hati, harus ditakar dosisnya supaya tidak membahayakan organ tersebut. Kemudian usia lansia ya,
lansia juga secara ukuran mungkin ya sama dengan ukuran dewasa, anak muda atau adolesen ya, tapi secara fungsi mereka sudah mulai menurun kemampuannya. Tubulus ginjalnya sudah tidak mampu menyaring darah dengan baik ya. Kemudian parunya mungkin apalagi yang perokok sudah tidak bisa eh, melakukan difusi dan osmosis dengan baik ya, karena di situ sudah ada penumpukan zat-zat yang beracun akibat dia seorang perokok berat ya. Status jantungnya, pembuluh darahnya mungkin sudah eh, patensinya lebih, hanya hanya jadi sekitar 30% karena sudah ada plak ya, karena dia sudah berumur dan sebagainya. Itulah kondisi-kondisi yang memang harus dihindari pada usia ekstrim ya. Kemudian malnutrisi jelas ya, pasien-pasien malnutrisi seperti marasmus, kwashiorkor, kemudian pasien dengan IMT-nya yang di luar dari nilai normal ya, itu juga kalau jangan dilakukan tindakan operasi. Kemudian ketidaksempurnaan respon neuroendokrin, ini kondisi sekarang banyak ya, pasien-pasien diabetes ya. Diabetes dengan mungkin punya penyakit, orang diabetes tapi punya penyakit hemoroid, punya penyakit hernia, punya penyakit APP, bisa dilakukan tindakan, akan tetapi kadar gulanya secara harus normal, kemudian kondisi fisik secara umum juga harus baik. Kemudian seorang yang perokok berat, alkohol instan, pengonsumsi obat-obatan, dan sebagainya. Begitu juga pada orang ibu hamil ya, ibu hamil, orang yang dehidrasi, kemudian penyakit kronis ya, menahun, kemudian bleeding tendencies ya, pasien-pasien yang punya penyakit hemofili, ya gitu kan harus hati-hati ya. Bisa operasi tapi memang harus hati-hati supaya komplikasi yang tidak kita inginkan terjadi. Oke, nah kita berlanjut ke pengkajian ya. Pengkajian pada preoperatif penting dilakukan untuk menentukan tindakan selanjutnya pada fase intra dan postoperatif. Data preoperatif yang lengkap dan valid akan menentukan keberhasilan suatu operasi, jelas ya. Ini nanti mungkin akan ada banyak contoh ya. Kalau kita tidak jeli saat eh, mengkajinya, bisa berakibat efek apa? Pasiennya mengalami luka bakar, itu bisa terjadi ya. Nah, karena Anda belum masuk ke kamar operasi, saya tidak cerita kasus yang mungkin terjadi ya karena kesalahan pemasangan negatif pad ya. Ya di situ masang negatif padnya pada tempat atau area yang ada implannya. Implannya itu kan bentuknya ataupun bahannya dari stainless. Stainless itu konduktor. Padahal negatif pad itu eh, mengalirkan listrik ya sebagai ground. Ya itu berarti sama saja implannya jadi konduktor bagi listrik yang dialirkan ke negatif pad itu. Padahal implan itu nempel di tulang ya, karena dia itu dipasang untuk menguatkan tulang yang patah. Dan itu yang akan berisiko terjadi kecelakaan atau bahaya atau luka bakar. Oke, pengkajian yang sekarang dipakai menggunakan checklist ya kalau di kamar operasi. Jadi di situ ada nama pasien, ada ruangan, inform konsennya sudah atau belum, persiapan di bank sudah belum, itu persiapan kulit, area bedah dan sebagainya. Sudah dilakukan persiapan puasa, lavement atau belum, kemudian apakah sudah persiapan mental psikisnya, apakah ada alerginya, apa ada alat atau alat bantu, implan atau gigi palsu, lensa kontak, kemudian status operasi sebelumnya itu juga kita harus tahu ya, previous surgery ya, karena itu sangat bahaya jika kita tadi yang saya bilang itu, kemudian eliminasi lancar tidak dan sebagainya. Nah, secara
garis besar, hal apa yang sebenarnya perlu dikaji di dalam pengkajian ini? Ini ada 4 ya. Pertama, riwayat kesehatan. Kedua, status emosional. 3, pemeriksaan fisik. 4, status anestesi ya. Riwayat kesehatan apa saja yang harus dikaji adalah riwayat medis. Jadi pasien mungkin itu sudah pernah apa punya penyakit asma atau enggak, PPOK atau enggak, penyakit DM, nah, dan sebagainya. Penyakit hipertensi, yaitu masuk ke medical history. Previous surgery, ya, apakah pasien sudah pernah operasi, mungkin ada operasi SC, mungkin mungkin mastektomi dan sebagainya. Kemudian client and family members perception and understanding of surgery. Jadi ini adalah persepsi dan pengertian keluarga serta pasien terhadap operasi itu apa? Apakah suatu hal yang biasa? Apakah suatu hal yang mengerikan? Nah, itu nanti intervensinya akan menentukan dari hasil pengkajian ini. Kemudian riwayat pengobatan, ya. Riwayat pengobatan. Pasien mungkin pernah ya kena TB, dia pernah mengkonsumsi obat-obat TB sampai 6 bulan ya. Ya, itu juga diperhatikan karena akan menentukan juga terkait dengan obat anestesinya. Juga pasien-pasien terkena penyakit autoimun, ya, dia akan menggunakan steroid jangka panjang. Itu juga harus diketahui. Kemudian alergi, baik alergi obat, alergi makanan, alerginya apa, itu juga harus kita ketahui. Kebiasaan merokok, ya. Kalau seorang perokok berat mungkin akan berbeda dengan seorang yang tanpa merokok saat dilakukan tindakan pembiusan ya. Pastinya nanti akan beda. Nanti Anda kalau sudah masuk kamar operasi akan tahu bedanya di mana itu. Kemudian seorang pecandu alkohol serta support keluarga. Oke, setelah pengajian, kita membuat diagnosis keperawatan dengan pendekatan SDKI ya. Yang sering muncul pada pasien-pasien preoperasi adalah cemas ya, berhubungan dengan tindakan pembedahan atau ancaman kematian ya. Penyebabnya apa? Kadang khawatir gagal, krisis situasional, ancaman konsep diri, dan tanda-tanda kecemasan yang muncul itu kadang ada yang minor dan yang mayor. Yang minor seperti apa? Di DO-nya itu yang tampak adalah tampak gelisah, tegang, dan sulit tidur. Yang minornya dilihat dari vital sign-nya meningkat. Ada diaporesis, tremor, muka pucat, suara bergetar, kontak mata buruk, dan sering berkemih. Kemudian DS-nya kadang rasa bingung, khawatir, Pak pasien ngomong merasa bingung, jadi bingung ya dia. Kemudian dia merasa khawatir serta sulit konsentrasi. Dan dia kadang mengeluh pusing, anoreksia, dan palpitasi. Kemudian yang kedua, diagnosa yang sering muncul juga nyeri akut berhubungan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional. Nah, kadang yang nyeri akut biasanya pasien-pasien tumor ya, pasien-pasien kanker ya. Sebelum operasi dia sudah nyeri. Kemudian pasien-pasien penyakit infeksi, ya contoh infeksi pada apendiknya, apendisitis, itu juga kadang ada nyerinya. Ya, pasien-pasien glaukom, tekanan bola mata tinggi, sebelum dilakukan tindakan bedah trabekulektomi juga nyeri ya. Penyebabnya kadang ada fisiologis, pencedera fisiologis, kimiawi, dan pencedera fisik. Ya. Nah ini SDKI praoperasi ada yang tadi yang kita anukan 2, ini semua ya, ansietas, nyeri akut, nyeri kronis, dan sebagainya. Ya, sekarang rencana keperawatan. Kaji tingkat kecemasan pasien, observasi tanda vital, jelaskan tindakan pembedahan yang akan dilakukan, pertahankan teknik aseptik dan antiseptik, pastikan kedaluarsa alat dan bahan sebelum digunakan, dan pastikan perawat dan dokter melakukan cuci tangan sesuai prosedur. Nah, apa prinsip membuat rencana keperawatan? Yang pertama melibatkan klien, keluarga,
untuk meminimalkan komplikasi post-operasi dan risiko infeksi. Riset menunjukkan bahwa edukasi preoperasi yang terstruktur dapat mengurangi length of stay pasien di rumah sakit. Misalnya, dengan kita mengajarkan ambulatori yang dini preoperasi. Jadi pasien mulai diajarkan jangan terus duduk, habis operasi tiduran terus karena takut, tapi ternyata memang dengan tiduran tersebut malah dia tidak bisa cepat pulang karena eh, penyembuhannya, fase penyembuhannya terhambat ya. Peredaran darahnya juga kurang ya, karena tidak banyak mobilitas gerakan. Ya, kesimpulannya di ASEAN Peralatan Preoperatif bahwa pengkajian yang tepat akan menghasilkan data yang akurat. Data yang akurat akan berimbas pada asuhan perawatan preoperatif yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Dengan melakukan asuhan perawatan pasien secara maksimal, maka akan dapat menurunkan mortalitas maupun morbiditas pasien, sehingga mutu pelayanan operasi akan meningkat. Baik, itu fase preoperatif ya. Mungkin ada yang mau diklarifikasi? Silakan. Ini ada berapa mahasiswa yang ikut ya? Mbak koordinator tadi yang menghubungi saya. Halo? Vika mana ya Vika? Ya, tadi ada yang Vika, menghubungi saya. Ada Vika. berapa ini? Semester Mbak 3, Ketua. Pak. Ada berapa? Untuk mahasiswa kelas ada 52. Ini 52. beberapa teman-teman ada yang menggunakan device yang sama, Bapak. Oke, ya. Baik. Oke, sebelum saya lanjutkan ke yang intra dan post operatif, apa ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Dari saya belum, Bapak. Mungkin dari teman-teman yang lain. Oke, belum. Apa kita lanjut dulu ya? Kayaknya mungkin masih ini ya. Kita lanjut ke yang intra dan post operatif ya. Maaf Bu Lala, ini sampai jam berapa ya ini? Sampai jam 15.50, Pak. Ye. 15.50. Sampai Baik, 15.50. mudah-mudahan J, ini ya. J, Nah, ya, J, nanti J. kalau saya sedikit agak cepet kan nggak apa-apa ya, takut ini slide J, agak betul banyak. nopo, Ya, matur. Ngapunten iki disambingi ya. niki. Oh, ya Bu, ya. Baik, asuhan perawatan intra dan post operatif. Jadi tadi kita sudah belajar kait dengan bagaimana peran seorang perawat saat fase preoperatif, maka ini kita akan di fase berikutnya, di mana fase intra itu saat pasien dibawa masuk ke kamar operasi sampai dengan pasien akan dipindah ke ruang post anestesi care unit. Jadi tujuan pembelajaran fase intraoperatif ini mampu memahami konsep keperawatan intra dan post operatif ya, mampu memahami peran perawat dalam fase intra dan post, mampu mereview kembali scrubbing, gowning, gloving, skin preparation, dan draping ya. Mungkin di kampus sudah pernah diajarkan ya, bagaimana cuci tangan, pembedahan, bagaimana memakai gaun, gaun operasi, ya, bagaimana melepas gaun dan melepas glovingnya itu, melepas sarung tangannya. Kemudian peserta mengenal berbagai posisi di meja operasi, peserta mengenal berbagai tipe insisi operasi dan proses keperawatannya pasti tidak ketinggalan ya. Nah ini
Ini tadi sudah ya, meliputi 3 area ya. Kita langsung saja ya ke tujuan pembedahan ya sebelum kita ke yang lainnya. Jadi pembedahan atau operasi yang kita lakukan sebenarnya ada berbagai macam tujuan ya. Tidak semua operasi tujuannya itu untuk pengobatan, tapi hanya untuk biopsi, mengambil dari jaringan tubuh kita untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi jaringan untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit tersebut. Pada kasus-kasus tumor, kanker ya, belum ambil sebagian jaringannya itu, yaitu contohnya biopsi, sistoskopi ya, sistoskopi melihat melalui rekta besaran prostat yang ada ya, menentukan itu dilakukan pun atau dilakukan open ya.
Permisi, Bapak. Apakah suara saya terdengar? Suaranya Pak Gunawan hilang ya? Atau Mbak? Tadi Maaf, Bapak, tadi suaranya belum mute terdengar. tadi ya. Sekarang sudah terdengar ya Bu ya. Sudah, Sampun, Bapak. Sudah. Tadi sempat terpental Bu, maaf. Jadi terus kita belum nggih, nggih, mboten napa-napa, matur ya. nuwun. Nggih. Kemudian yang eksplorasi, ini kita sampai eksplorasi ya. Tujuannya untuk mencari sesuatu yang belum terlihat ya, atau belum pasti. Misalnya pada tumor abdomen, letaknya di mana, kita masuk ya dengan membuka rongga abdomen, letaknya di mana, dengan sebelumnya kan sudah dilakukan USG abdomen ya, tapi belum secara pasti. Judul operasinya namanya laparotomi eksplorasi. Begitu juga kalau ada pasien yang tertentu, pelurunya itu bersarang di mana, lavum abdomen sebelah mana, eksplorasi kol ya, karena kita belum tahu. Itu beberapa dari jenis tujuan tindakan pembedahan. Oke, berikutnya, oh ini sudah ya tadi intra dan pos ini area keperawatan. Nah, sebagai seorang perawat, kita juga harus tahu ya, eh, ternyata operasi yang ada yang kita lakukan itu harus diklasifikasikan ya untuk penempatan kamar operasinya. Jadi mana yang harus didahulukan, harus bisa ditunda ya. Yang pertama, klasifikasi menurut urgensi. Ya, ini triase di IGD sangat penting kalau ini ya, di kamar operasi emergency. Pertama, sifatnya emergency atau darurat. Itu klasifikasinya tentang operasi. Contoh, ada trauma dada, perdarahan, dan obstruksi. Ya. Ini contoh pada KLL ya. KLL tiba-tiba ada trauma dada ketumbuk dari stang atau stent. Tiba ada hematorak ya, ada perdarahan. Ada ileus ya, ileus ususnya mengalami intusepsi ya, tiba-tiba muntir. Nah, ini sakit sekali. Kalau segera tidak dilakukan, apakah dengar? Terdengar Bapak. Terdengar, Bapak? Ininya masih ya, kelihatan ya. Slide-nya masih terlihat. Belum terlihat, Pak. Tidak Pak. Oh, slide-nya nggak terlihat ya. Iya, Bentar. belum, Bapak. Sudah. Oke. Dan setelah emergency ada namanya klasifikasi urgent atau yaitu waktunya 24 sampai 30 ya, kasus batu ginjal, batu uretra, ya di mana pasien tersebut merasa sangat nyeri sekali ya, dan itu segera harus dilakukan penanganan ya. Ini disebut operasi urgent, mungkin dibuka dengan tindakan operasi. Kemudian diperlukan ya, itu hitungannya minggu atau bulan. Misalnya pada kasus benigna prostatipertopi, pada kasus katarak ya, itu kasus diperlukan klasifikasinya. Kemudian elektif ketika diperlukan. Contoh pada hernia ya. Hernia kan bisa kadang hernianya kambuh, kadang kondisi normal ya. Kemudian pilihan, ini kosmetik adalah status yang paling bawah. Tidak dilakukan pun tidak membahayakan pasien ya. Ini kebutuhan tersier. Contoh memancungkan hidung, meniruskan dagu ya. Ya, itu kasus-kasus kosmetik ya. Oke, kita lanjut. Sekarang klasifikasi menurut luka operasinya ya. Jadi luka operasi itu terbagi menjadi 4 ya. Anda tahu
Bisa supaya tahu, supaya nanti kalau sudah menjadi perawat koperasi, jangan sampai pasien operasi dengan luka bersih dicampur dengan luka infeksi. Apalagi yang luka infeksi didahulukan, itu sangat berbahaya ya. Jadi apa-apa saja yang termasuk luka bersih, ini jika luka non trauma ya, kemudian tertutup, kemudian tidak menembus saluran respirasi, gastrointestinal ya, kemudian di perkemihan, di orofaringeal, dan tidak ada drain pada luka ya. Ini masuk kategori luka bersih. Kemudian seperti apa yang disebut luka terkontaminasi? Adalah luka pada saluran respirasi, genitourinal, gastrointestinal, tanpa kontaminasi dan terkontrol ya. Ini mulai ada drain luka mekanik kalau di bersih terkontaminasi ya. Kalau di bersih tidak ada ya. Kemudian bagaimana yang terkontaminasi? Ini adalah luka sudah terbuka ya. Kemudian ada trauma akut, ada prosedur tidak steril ya. Di situ sudah mungkin kemasukan kerikil, pasir dan sebagainya. Kemudian non purulen inflamasi, tidak ada purulen inflamasi. Dan yang terakhir, luka kotor ada atau infeksi. Ini lukanya kronis ya. Kemudian sudah ada tanda klinis infeksi dan sudah terjadi perforasi. Oke, ini gambarannya seperti ini. Nah, ini kita belajar tentang pencukuran area operasi. Tadi sebelum dilakukan tindakan operasi, biasanya kita lakukan namanya scaren atau pencukuran area operasi supaya mikroorganisme patogen yang bersarang di sekitar rambut tersebut bisa tidak berkoloni ya, tidak membentuk koloni yang bisa menyebabkan infeksi. Nah, ini ada 3 penelitian yang dilakukan oleh Seropion dan Rinald ya tentang scaren sebelum operasi. Yang paling kiri, kesimpulan langsung ya. Jadi ini dilakukan pagi harinya sebelum operasi. Ternyata tingkat risiko infeksinya 3,1% ya. Bagaimana kalau malam sebelum tindakan operasi? Contoh kalau yang ini dicukur seandainya operasinya jam 8 pagi, dia dicukur jam habis subuh ya, sekitar jam setengah 6. Ini tingkat infeksinya 3,1%. Nah, kalau yang tengah ini malam sebelum operasi. Operasi jam 8, dicukur jam setengah 8 malam ya. Ini meningkat ya, hampir 110% ya dari yang dicukur di pagi harinya. Kemudian bagaimana kalau lebih dari 24 jam, ternyata itu 20% atau hampir 300% dari saat dicukur pada malam harinya. Jadi kesimpulannya semakin baik ya, semakin baik atau semakin dekat dengan waktu iris untuk scare-nya akan risiko infeksinya akan semakin kecil ya. Atau semakin lama waktu antara pencukuran dan tindakan operasi akan meningkat ini ya 2% karena 24 ya. Oke, nah terkait studi klinis terkait dengan penggunaan alat cukur. Ini yang satu Razor, infection rate-nya 2,5, electric clipper 1,4, dan no hair remove 0,9. Nah, fungsi keperawatan intraoperatif ya. Secara umum, fungsi perawat di dalam kamar operasi seringkali dijelaskan dalam hubungan aktivitas perawat sirkuler dan scrub nurse ya. Jadi peran perawat di kamar operasi itu sebenarnya ada 3. Perawat selain scrub, perawat sirkuler, ada perawat anestesi ya. Yang akan kita bahas di sini perawat sirkuler dan scrub ya. Mungkin nanti sedikit menyinggung perawat anestesi. Itu sirkulasi, mengatur ruang operasi ya.
Kemudian melindungi keselamatan, memperhatikan kebutuhan pasien, memantau aktivitas anggota tim bedah ya, anggota tim bedah, serta memeriksa kondisi di dalam ruang operasi. Oke. Ini biasanya seorang perawat sirkuler dipilih yang lebih senior ya, karena dia lebih menguasai kamar operasi, seluk-beluk kamar operasi. Karena dia akan menjadi jenderal, akan yang bisa membantu mengatur flow atau mengatur flow operasi ya, lebih baik. Karena kalau posisi sebagai scrub, steril, dia tidak bisa bebas untuk bisa operasi. Kemudian perawat scrub melakukan septic, antiseptik area operasi dan draping ini ya. Dia cuci tangan pakai gaun. Kemudian menyiapkan alat mengatur meja steril dulu ya. Menyiapkan alat jahit, diatermi, peralatan khusus yang dibutuhkan untuk pembedahan. Kemudian membantu dokter bedah selama prosedur operasi. Ini tugas perawat scrub nurse atau perawat scrub ya. Nah, di sini peran perawat fase intraoperatif yang saya bilang. Ini perawat scrub tadi, ini perawat sirkuler, ini perawat anestesi. Ini bekerja sinergis saling membantu ya. Kadang antar perawat sirkuler dan perawat anestesi ada pekerjaan yang mungkin hampir-hampir sama. Biasanya terkait apa itu? Memantau eh, cairan ya. Memantau cairan yang keluar, memantau perdarahan, memantau vital sign, memantau eh, saturasi oksigen, memantau kondisi jantung, irama jantungnya. Itu bisa dilakukan oleh anestesi, juga bisa dilakukan oleh sirkular ya. Nah, monitoring fisiologis. Di sini apa saja yang dilakukan? Melakukan balan cairan ya. Kemudian memantau kondisi kardiopulmonal, meliputi fungsi pernafasan, nadi dan tekanan darah, saturasi oksigen, perdarahan, dan lain-lain. Kemudian memantau terhadap perubahan vital sign yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian dukungan psikologis. Apa saja yang bisa diberikan untuk dukungan psikologis? Memberikan dukungan emosional pada pasien, ini terutama sebelum dilakukan pembicaraan ya. Berdiri di dekat klien dan memberikan sentuhan selama prosedur induksi. Mengkaji status emosional klien dan mengkomunikasikan status emosional klien pada tim kesehatan. Oke. Kemudian memanage keamanan fisik untuk mencegah risiko jatuh ya, mempertahankan prinsip dan teknik aseptik untuk mencegah risiko infeksi, mengatur posisi pasien untuk menghindari risiko cedera, memasang pad untuk menghindari risiko luka bakar tadi ya. Jangan sampai kita salah memasang negatif pad yang bisa memicu luka bakar. Nah, posisi pasien selama di meja operasi. Jadi apa yang harus dipertimbangkan? Kalau pasiennya lama, kita harus juga mempersiapkan posisi pasien dengan baik secara ergonomis supaya pasiennya tidak mengalami ketidaknyamanan apalagi sampai cedera post operasi. Satu, posisi senyaman mungkin ya. Kemudian area operasi harus terpajan adekuat. Jangan sampai karena kita memposisikan yang kurang pas sehingga area yang akan dibedah malah tertutup atau sulit untuk diakses ya. Kemudian vaskularisasi tidak terbendung. Posisi sudah baik. Kemudian area sudah terpajang dengan baik. Tetapi vaskularisasi kliennya malah terbendung karena kita tidak menggunakan bantalan yang soft. Mungkin kayak bantal jelly, donat jelly, dan sebagainya pada area-area tulang kita bone prominent ya, atau tulang yang menonjol, sehingga vaskularisasinya tidak terbendung ya. Kalau kita kasih bantalan yang soft, itu tentunya kan akan lancar. Kemudian pernafasan tidak terhambat ya. Ya, ini paling penting ya, karena ini airway itu adalah utama ya, selain sirkulasi ya. Airway ya, ini tidak bernafas kan meninggal ya, makanya jangan sampai airway-nya itu karena posisi juga dia
terganggu saturasinya, intraop nanti akan turun. Nah, itu berbahaya. Hipoksia jaringan ya. Hipoksia pasiennya kondisinya akan menurun terus nanti ya. Kemudian untuk bedah toraks sesuai dengan posisi biasanya miring. Nah, ini nanti akan kita lihat berbagai posisi ya. Nah, posisi meja operasi sebagai pengetahuan, nah ini supine ya. Dan itu seperti biasa ya, posisi yang sering Anda lihat. Kemudian ini posisi untuk apa? Untuk laparotomi, untuk laparotomi abdomen dan sebagainya. Kemudian posisi SIM untuk operasi ginjal ya. SIM lateral bisa dekstra, bisa sinistra ya. Tergantung ginjal kanan atau kiri nanti ya. Kemudian ini posisi Trendelenburg. Ini untuk operasi apa? Pembedahan abdomen, bawah, uterus, dan rektum. Ini posisi seperti ini ya. Kemudian litotomi. Ini posisi seperti ini, litotomi. Untuk bedah apa? Perineal, vaginal, rektal, hemoroid, dan prolap uteri. Ini. Nah, monitoring hemodinamik dan perdarahan. Ini langsung aja ya. Pencegahan infeksi. Jadi sumber kontaminasi luka operasi itu ada banyak ya. Jadi kadang di kamar operasi makanya kita harus batasi ya jumlah personil. Kenapa? Karena akan meningkatkan risiko kontaminan ya. Ini ada 5 penyebab atau sumber kontaminasi luka. Paling banyak persentasenya itu dari pasien, yaitu 50%. Berasal dari mana? Mulut, hidung, dan kulit. Ya. Kemudian nomor 2 itu dari tim bedah sendiri, yaitu yang saya bilang, makanya kita membatasi jangan terlalu banyak, mungkin tidak lebih dari 10 untuk ukuran kamar operasi 6x6 ya, supaya kontaminan sumber kontaminannya itu tidak banyak. Ini dari mulut, hidung, dan tangan. Kontaminan kedua dari udara ya. Kadang udara ini karena mungkin faktor HEPA filter yang bocor atau rusak atau karena orangnya terlalu banyak. Ya, jadi dia membawa sendal sendiri, mungkin membawa baju yang dari luar masuk dan sebagainya. Kemudian yang ketiga instrumen, yang keempat instrumen 10% dan yang terakhir lantai ya. Nah, untuk mencegah infeksi kita harus lakukan apa? Scrubbing. Scrubbing kita adalah cuci tangan, pembedahan atau surgical hand washing. Cairan yang kita pakai berbasis chlorhexidin 4% ya. Nah, kita sekarang scrubbingnya menggunakan model yang dari AON ya, Asosiasi Perawat Kamar Bedah Dunia ya. Nah, ini tempat cuci tangannya. Ini ada sensor ya. Jadi kita mendekat airnya keluar sendiri. Kemudian ini antiseptik cuci tangannya, dispenser ya, sensor juga. Nah, ini cuci tangan yang menggunakan sikat ya dan spon, sikat halus dan spon. Ini gowning, memakai baju mencegah terjadinya kontaminasi dari perawat dan pindahnya mikroorganisme dari tim bedah. Ini sebelum pakai baju kita sudah pakai cap, masker, sepatu, baju steril dan tisu ya. Nah ini cara mengeringkan, prosedur gowningnya setelah cuci tangan dikeringkan dulu tangannya, baru kita pakai baju ya. Nanti teknis akan belajar di kamar operasi nanti ya. Ini dibantu oleh, ditalikan oleh perawat sirkuler. Ini seorang perawat membantu asisten gowning ya, membantu dokter menggunakan baju operasi, jas operasi ya. Gloving, ya cara gloving kita adalah sistem tertutup ya, bukan yang terbuka ya. Nah, kalau operasi semua menggunakan sistem gloving yang tertutup. Nah, ini seperti ini gambarannya. Jadi tangan tidak terlihat, ditutup oleh ujung dari jas operasi itu. Ini membantu dokter untuk melakukan gloving, orang perawat scrub nurse ya. Ini melepas jas dan sarung tangan.
Kemudian prinsip asepsis bedah. Ini efikasi skin antiseptik ini tidak perlu ya. Nah, ini sistem skin preparasi pada pasien yang ideal. Nah, ini teknis ya. Ini skin preparasi atau sebelum melakukan tindakan operasi kan pasien pakai harus dilakukan skin preparasi ya sebelum diiris ya. Nah, ini syarat-syaratnya apa saja ada di sini ya. Nanti Anda kalau sudah masuk kamar operasi ya, mungkin kalau belum pernah belum menjadi bayangan ya. Jadi kulit dilakukan skin preparasi dengan antiseptik ya. Ini teknisnya ya, cara melakukan antiseptiknya, alat-alatnya, dan sebagainya. Nah, ini untuk pengetahuan aja, ini beberapa tipe insisi ya pada abdomen. Tipe sayatan, ini ada yang saya kursor ini sayatan subkostal ya. Subkostal yang kanan, ini sayatan subkostal kiri, ini median upper abdominal stomach ya, lurus yang di tengah ya. Ini kanan kiri, ini tengah ya. Ini right upper, kanan tapi lebih atas ya. Ini left lower, ini median lower. Kemudian ini pada kasus pasien APP, eh, McBurney ya, incision. Ini kemudian pada hernia repair ya. Ini sisinya di sini, left oblique inguinal ya. Ini pada kasus pada operasi di uterus, tuba fallopi, ovarium. Ini Van Steel ya. Ini Van Steel yang bawah ini ya. Nah, ini cara melakukan antiseptik atau skin preparation prinsipnya seperti ini. Jadi dilakukan dari tengah, keluar seperti obat nyamuk bakar ya, keluar dan tidak boleh diulang ke tengah lagi. Jadi sekali tengah, keluar, 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 keluar ya. Baru kita buang ininya, kasanya. Ini teknis ya. Nah, ini beberapa yang arsir ini adalah area skin preparation untuk berbagai macam tipe operasi. Ini kalau abdomen, area yang di skin preparation yang diarsir ini ya. Ini untuk operasi torakoabdomen. Dari depan, ini dari belakang ya. Persiapan operasi pada dada dan payudara ini dari tampak depan yang di arsir, yang di skin preparation ini dari belakang. Ini kalau pinggul operasinya sampai lututnya ini ya di skin preparation. Kemudian ini lutut dan tungkai bawah. Kemudian ini pada rektoperinum dan vagina. Ya, ini dari sampai paha kanan kiri sampai ke abdomen perut ya. Ini untuk berapa operasi gastrektomi, splenektomi, kolisistektomi. Ini batasnya skin preparasinya sampai dada bagian atas. Ini sampai pangkal paha ya. Ini kalau perempuan lebih bawah lagi. Ini untuk ginekologi, operasi, laparotomi, dan reseksi abdominoperineal ya. Ini pada APP, sama ya, APP hernial. Kemudian ini perineal, operasi perineal ya. Ini lebih eh, sempit lagi, tidak sampai ke atas ya, untuk skin preparasinya. Untuk nefrektomi. Nefrektomi, ini nefrektomi pada ginjal kanan ya.
Ini dari belakang kelihatan arsiran yang diarsir ini yang di skin preparasi. Ini operasi torak. Operasi kebetulan ini torak kanan. Ini dilihat dari belakang. Belakang juga dilakukan skin preparasi sampai lengan ya. Ini pada operasi lengan kanan. Ini operasi pada knee atau tungkai atau lutut. Ininya sampai ke pangkal pergelangan kaki ya, sampai paha. Ini operasi kaki kiri. Ini laminektomi ya. Laminektomi. Nah, dropping mungkin tidak terlalu perlu karena ini sudah keteknisan sekali nanti dipelajari saat ini ya pelatihan. Nah, ini diagnosis perawatannya apa pada saat intra berhubungan dengan prosedur invasif, kemudian resiko injury berhubungan dengan kondisi lingkungan eksternal, ya. S3 intraoperatif, risiko perdarahan, risiko hipotermi, risiko infeksi, risiko hipovolemi, dan kerusakan integritas kulit. Perencanaannya memberi dukungan emosional, mengatur posisi yang sesuai, mempertahankan keadaan asepsis selama pembedahan, menjaga kestabilan tempur, memonitor terjadinya hipertermi malignan, serta membantu penutupan operasi. Kemudian membantu drainase, memindahkan pasien dari ruang operasi ke ruang pemulihan. Pasien ditutup dengan selimut dan dipasang sabuk pengaman, serta pengaman tempat tidur atau server selalu dipasang untuk keamanan pasien. Nah, kita langsung ke perawatan post-op. Apa saja tahapan perawatan post-operasi? Itu pemindahan pasien dari kamar operasi ke unit perawatan anestesi atau recovery room, perawatan post-op anestesi di ruang pemulihan atau recovery room, ya. Jadi kriteria penilaian untuk menentukan kesiapan pasien dikeluarkan dari pacu. Jadi prinsipnya ada dua ya, yang untuk di pacu atau di ruang recovery. Kalau itu pasiennya itu general anestesi, itu menggunakan ALDET score ya, dengan 5 indikator yang harus diketahui. Kalau pasiennya menggunakan anestesi yang spinal, itu dengan Bromed score ya. Kalau itu lokal, itu dia langsung bisa pulang. Tujuan perawatan di pacu, mempertahankan jalan nafas, mempertahankan ventilasi, mempertahankan sirkulasi darah, observasi keadaan umum, termasuk vomitus dan drainase, serta pelancaran, serta mempertahankan kenyamanan dan mencegah risiko injury. Pengkajian operasi apa saja yang dikaji? Pertama, kondisi pasien pada keadaan equilibrium fisiologis pasien, menghilangkan nyeri, mencegah komplikasi, mengkaji yang cermat, dan intervensi segera untuk membantu pasien kembali pada fungsi optimalnya dengan cepat dan aman. Terus perawatan apa yang memungkinkan atau yang muncul pada fase post-operasi ini? Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan efek anestesi. Efektif jalan nafas berhubungan dengan peningkatan sekresi, nyeri berhubungan dengan insisi dan kondisi selama operasi, gangguan integritas kulit berhubungan dengan luka operasi gland. Potensial injury, efek anestesi, sedasi, dan imobilisasi, serta defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan selama operasi. Nah, ini SDKI-nya, gangguan pertukaran gas, gangguan citra tubuh, gangguan integritas kulit, tidak seimbang cairan, pola nafas tidak efektif, jalan nafas tidak efektif, gangguan pola emilasi urin, dan defisit nutrisi. Ini dari SDKI-nya. Bagaimana intervensinya? Pastikan pernafasan optimal, tinggi ekspansi paru,
menghilangkan ketidaknyamanan pasca operasi, ya nyeri termasuk paling sering itu nyeri ya, ketidaknyamanannya. Kemudian menghilangkan kegelisahan. Nanti kalau kesadaran sudah membaik, biasanya sudah mulai gelisah. Status nutrisi yang normal, meningkatkan fungsi urinarus yang normal, meningkatkan eliminasi usus, pengaturan posisi, ambulasi latihan di tempat tidur, serta menghilangkan mual dan muntah, menghilangkan distensi abdomen, menghilangkan cegukan, mempertahankan suhu tubuh normal dengan kita ngasih, biasanya kan pasiennya menggigil ya, kita kasih blanket warmer supaya pasien lebih hangat, supaya tidak terjadi hipotermi, menghindari cedera, mempertahankan status nutrisi. Kesimpulan, pengkajian intra dan postoperatif yang tepat akan meningkatkan cakupan pasien safety. Pasien safety yang meningkat akan meningkatkan pelayanan mutu bedah. Untuk pelayanan bedah meningkat, meningkatkan customer satisfaction ya. Demikian mungkin ya untuk asuhan keperawatan intra dan post operatif. Mungkin ada waktu 2 menit sampai pukul 16. Kira-kira ada yang mau diklarifikasi silahkan. Saya Pak ada izin bertanya. Oh, Oke baik, perkenalkan, Fadlan ya. nama saya Fadlan Pak, betul. Tadi kan ada Ya, bagian yang diarsir itu Pak. Nah, untuk bagian yang ya. diarsir itu, apakah itu letak bagian yang emang harus disteril oleh perawat sebelum melakukan tindakan operasi, dan kemudian itu kalau misalkan eh, pensterilannya ada yang terlewat itu, apakah bisa mengkontaminasi bagian yang akan dioperasi Pak? Baik, ya Fadlan, terima kasih. Sebelum Fadlan sudah pernah punya pengalaman operasi baik melihat ataupun mengalami? Belum? Alhamdulillah belum Pak. Oh iya, belum. Baik. Oke, mudah-mudahan tidak ya. Ya, oke. Jadi yang diarsir tadi itu namanya skin preparation ya. Jadi salah satu tahapan dari operasi sebelum kulit kita diinsisi atau diiris, kita lakukan preparasi kulit menggunakan cairan antiseptik ya. Dan cairan antiseptik yang digunakan itu fungsinya untuk mengurangi eh, atau mematikan mikroorganisme yang ada di permukaan kulit ya. Ya, mungkin insisinya tidak seluas dari eh, yang diarsir itu. Jadi kita apa ya, mencegah supaya area di sekitar insisi itu juga mikro koloni mikroorganisme patogennya tidak banyak ataupun tidak ada, memastikan ya, sehingga kita perluas ya dari area insisi yang kita, seumpama kita insisinya cuma butuh 5 cm, maka untuk skin preparasinya menggunakan cairan povidone iodine itu, atau bisa dengan klorhexidin, bisa ya, tergantung nanti rumah sakitnya menggunakan apa. Itu biasanya diperluas. Kalau insisi 5 cm mungkin yang dilakukan skin preparation sampai 8 sampai 9 cm ya. Untuk mengantisipasi area sekitarnya itu tidak ada koloni kuman yang bisa menyebabkan infeksi, karena kuman itu masih ada dan bisa masuk karena kata sudah diinsisi kan terbuka. Nah, itulah eh, apa pot entry-nya kuman untuk bisa masuk ya. Makanya kita arsirannya itu lebih luas dari insisinya atau lebih panjang dari insisinya. Itu ya, Pak Dilan ya. Baik Bapak, terima Ada kasih lagi? banyak. Ya, terima kasih Fadlan. Mungkin ada lagi yang mau diskusi ya, atau pengalaman, cerita pengalaman tentang kamar operasi, silahkan. Jadi semua ini belum pernah masuk kamar operasi ya, Fadlan ya. Satu kelas ini Saya belum pernah pernah Pak. praktik.
Ya? Saya pernah Oh, pernah. Di mana? di apanya, Pak? Maksudnya rumah sakitnya atau Ya, yang di rumah operasi? sakit di Jogja ini. Kalau di rumah sakitnya rumah sakit RSI Klaten, Pak. Oh, loh, kok kamu bisa masuk? Praktek, atau gimana? Bukan, Pak. Saya korban korban operasi. Ini Oh, semester 3 Pak Gunawan. oh iya iya iya. Ye, ya KMB makanya kan, ini kan. ah, ya, ye. Mungkin makanya saya tanyakan tadi ada yang mungkin pernah punya pengalaman. Pengalaman itu sifatnya bisa pengalaman sendiri atau pengalaman praktek ya. Jadi bisa kita ini kan ya. Oke, ada yang lagi yang mau didiskusikan mungkin ya. Jadi itu paket ini tadi sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Mungkin eh, untuk Anda nanti kalau mau masuk ke kamar operasi sudah ada bayangan ya. Jadi tugasnya perawat itu apa, menyiapkan seperti apa alat-alatnya dan sebagainya. Ya, jadi untuk persiapan sekiranya Anda nanti mungkin suatu saat tidak apa ya, minimal sudah tahu ya seluk-beluk kamar operasi. Ini pun belum dikupas semuanya ya, bagaimana kamar operasi karena sangat banyak ya. Ini slide-nya sudah kita kurangi yang penting untuk Anda. Saya kira sudah tidak ada lagi ya. Mungkin sudah pada capek diskusi tadi ya. Oke, Bu Harmila, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi asuhan perawatan Matur pre, nuwun intra, Pak dan Gunawan, posoperatif pada matur sore ini. nuwun ngapunten. Salam sehat nggih. Nanti materinya Ya, kita tunggu nggih Pak Gunawan. ya, Nggih. ya. Nggih. Nanti kita kirim ke siapa, Bu? Ke saya nggak apa-apa, ke Mbak Vika nggak apa-apa. Nggih. Oh, Nggih, matur iya. nuwun. Iya, terima kasih atas Nggih, segala perhatian. Mohon maaf Waalaikumsalam. atas segala Nggih. kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.